mendeklarasikan ini kan konsisten ya di tiga besar berbagai survei seperti itu. Anda melihatnya peluang Prabowo ini seperti apa di 2024, Bang Pangi? Iya, Mas Gilang, kalau kita melihat memang di survei kita dan di beberapa survei lain, eh, popularitasnya Pak Prabowo itu sudah di angka 93% dan tingkat kedisukaan sudah di angka 71%. Sementara tingkat keterpilihan memang ada tren kecenderungan sudah mulai disalib oleh Pak Anies dan Mas Ganjar. Cuma ini kan masih sangat dinamis, masih sangat ada kompetitif dan potensi-potensi perubahan itu tetap masih ada. Nah, yang namanya Pilpres kan mungkin alasan kecenderungan tren itu terjadi di dalam data Voxpol itu misalnya disebabkan oleh tiga alasan. Pertama, memang mungkin saja Pak Prabowo belum mendeklarasikan diri, belum berkunjung ke daerah, belum menyapa menyalami masyarakat kembali, terutama pemilihnya. Dan juga ada pandangan mazhab lain, misalnya Pak Prabowo ini sudah hampir 3 kali pemilu, 15 tahun pemilu, tetapi memang hasilnya baru sampai segitu kemampuan untuk meyakinkan publik. Tetapi bagaimanapun namanya usaha ikhtiar dari Pak Prabowo tentu kita hargai dan hormati. Bagi saya ada yang tumbuh, ada yang berkembang, ada yang kemudian tren masih belum terlalu kompetitif, itu juga biasa saja. Yang kedua, Mas Gilang, alasan menurut saya ya kecenderungan potensi migrasi suara itu memang terjadi gitu. Dari data kita misalnya di basis pemilihnya Pak Prabowo itu ada di Sumatera, kemudian di Banten, ada DKI, Jawa Barat, dan Sulawesi dan Kalimantan. Itu basis pemilihnya Pak Prabowo itu hampir mirip dengan basisnya pemilih Pak Anies. Nah, ketika memang dulu Pak Prabowo menjadi tokoh yang agak berbeda dengan pemerintah warnanya, disitulah kemudian basis pemilih Pak Prabowo mempunyai basis yang menjadi antitesis dari pemerintahan. Nah, setelah kemudian Pak Prabowo menyatakan bergabung ke koalisi pemerintah dan itu sangat positif terhadap stabilitas politik, sangat positif membantu pemerintahan dan itu sangat menurut saya sangat menguntungkan untuk stabilitas politik kita dan pemerintahan Pak Jokowi sangat terbantu. Dan ini pengorbanannya cukup besar bagi Pak Prabowo di saat yang sama kita nggak bisa sebuah keniscayaan kemudian basis pemilih Pak Prabowo yang kemudian yang selama ini menjadi agak, saya nggak mengatakan antitesis dari pemerintah, tetapi ada kemungkinan potensi mereka memang kemarin dari data kita itu migrasinya terjadi. Mereka sudah mulai mencari siapa sosok yang kemudian menjadi representasi sebagai bapak dari yang mereka pernah ditinggalkan seorang bapaknya gitu. Hmm. Basis pemilih itu ibarat orang anak ayam kehilangan induknya. Nah, Hmm. kemudian mereka merepresentasikan itu, simbol itu ada pada Pak Anies. Walaupun kemudian dari basis pemilih Pak Anies ada juga yang basis pemilih yang kemudian keberlanjutan dan perbaikan. Tidak semua basis pemilih Pak Anies itu adalah perubahan dan perbaikan, tapi ada juga basis keberlanjutan. Tetapi faktanya memang pada basis pemilihnya Pak Prabowo itu penetrasi basis pemilih Anies itu melemahkan basis Pak Prabowo. Terjadi basis pemilihan di Sumatera, terjadi pergeseran, kita lihat basis Pak Prabowo mulai tergerus di beberapa di Jawa Barat juga oleh basis pemilih Pak Anies. Yang Hmm. ketiga adalah kalau kita cermati dari konteks misalnya apakah mau kenapa Pak Prabowo harus menjadi calon presiden? Saya melihat memang pertama adalah salah satu untuk cara menyelamatkan Partai Gerindra, artinya Pak Prabowo harus maju supaya Partai Gerindra tetap leading, tidak babak belur, sehingga pemilu kita kalendernya serentak, maka total efek itu pasti dicari oleh Gerindra, dan Gerindra sudah merasakan hikmah dari pemilu serentak itu. Orang cenderung memilih partai dan memilih kandidat, memilih nama dan memilih partai. Yang kedua adalah memang elektabilitas Gerindra hari ini leading sudah tinggi, jadi nggak mungkin lagi Gerindra sebagai cawapres atau tidak maju sebagai calon presiden. Dan yang ketiga bisa saja memang Gerindra selama ini sudah mendeklarasikan bahwa Pak Prabowo sebagai calon presidennya nggak mungkin lagi Hmm. mundur gitu. Itu yang kemudian
membuat mereka harus berpikir untuk tidak maju, tetapi salah satu jalan terbaik bagi Gerindra dan Pak Prabowo, mereka harus maju. Nah, Baik. kalau dari simulasi kita lihat misalnya ketika Pak Prabowo maju dengan Pak Prabowo tidak maju, itu sangat mempengaruhi pergerakan elektabilitasnya Anies. Ketika simulasi misalnya tidak ada nama Pak Prabowo misalnya, itu sangat strong voters itu pergeseran suara itu sangat kuat ke Pak Anies, basis Pak Anies itu jadi kuat gitu. Tapi begitu Pak Prabowo maju, itu mulai terjadi split ya, terbelah ke sebagian ke Pak Prabowo dan ke Pak Anies. Dengan demikian, kalau kita melihat dari simulasi misalnya, kalau empat pasangan misalnya itu basis Pak Anies tidak terlalu kuat, apalagi ada Pak Prabowo. Tapi begitu 3 pasang misalnya ya, Pak Prabowo nggak ada, Pak Anies ada, itu sangat kuat, basis Pak Anies semakin kuat saya lihat. Nah, ketika 2 pasang misalnya ada Pak Anies dengan ada di head to head dengan Pak Prabowo, itu masih kompetitif, tapi begitu Pak Prabowo tidak ada, itu basisnya pemilihnya Pak Anies sangat kuat, strong votersnya muncul dan leading, dan artinya posisi otak-atik kita Anies tanpa Pak Prabowo, Anies dengan Pak Prabowo itu juga karena ceruk segmen basis pemilihnya sama. Itu yang membuat mereka kemudian sangat ada potensi untuk basis pemilihnya irisannya sama, baik Baik. wilayah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.